Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Madina dengan NIM 0663523011. Saya akan memaparkan satu tokoh, yaitu Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 Masehi atau 1346 Hijriah di daerah Qadi Askar yang terletak di Bandar Halb, Syria. Dia dibesarkan dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan bermasyarakat. Ayahnya bernama Syekh Said Ulwan adalah seorang ulama dan tabib yang sangat disegani dan dimuliakan. Said Ulwan kesehariannya bertugas sebagai dai menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok kota Halb. Abdullah Nashih Ulwan pernah mendapatkan pendidikan ibtidaiyah di Bandar Halb dan selesai pada tahun 1943 Masehi. Kemudian melanjutkan pada jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah Syariah dan diselesaikan pada tahun 1949. Setelah berusia 15 tahun, ayahnya Syekh Said Ulwan mengirim Abdullah Nashih Ulwan ke madrasah agama untuk mempelajari ilmu agama secara dalam dan luas. Abdullah Nashih Ulwan dikenal sebagai seorang yang cerdas dan brilian. Semasa di madrasah, dia sudah mampu menghafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Semasa menjalani pendidikannya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, Abdullah Nashih Ulwan dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang sangat kritis, senantiasa mengkritisi kebijakan pimpinan universitas dan pemerintahan. Abdullah Nashih Ulwan juga sangat aktif dalam kegiatan dakwah Islam dan sempat bergabung dengan gerakan Ikhwan Muslimin. Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan: yang pertama, menjadikan anak-anak sebagai orang yang benar imannya. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, tujuan pendidikan pertama yang harus dituntaskan adalah pendidikan keimanan. Mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam. Sejak usia tamyiz, anak didik diberikan pemberitaan yang benar mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab samawi, keimanan kepada Rasul, dan keimanan pada hari akhir. Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa pendidik wajib menumbuhkan pendidikan keimanan dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhan, sehingga diharapkan dalam diri anak akan tumbuh akidah dan ibadah yang besar, menjadikan Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai imamnya, dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan teladannya. Yang kedua, mempersiapkan anak didik yang bermoral dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan selanjutnya setelah mengarahkan anak supaya beriman yang benar adalah membentuk mereka agar berakhlak mulia. Jika sejak masa kanak-kanak anak didik tumbuh dan berkembang dalam bimbingan agama dan berakhlak mulia, setelah dewasa mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berakhlak akibat dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ia lakukan. Hasil karya tulis. Di antara tulisan yang sempat dirampungkannya yaitu Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam atau pendidikan anak-anak dalam Islam 2 jilid. Yang kedua, At-Takafu Al-Ijtima fi Al-Islam, jaminan sosial dalam Islam. Dan Salahuddin Al-Ayubi. Yang keempat, Ahkam Al-Zakati, hukum-hukum zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garinina Kalilamani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama Al-Balkhi. Konsep kesehatan mental pertama kali diperkenalkan di abad ke-9 oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Dia merupakan seorang ilmuwan dan polimat Muslim abad ke-9 yang tulisannya menyentuh berbagai disiplin ilmu seperti geografi, kedokteran, filsafat, teologi, politik, puisi, etika, sosiologi, tata bahasa, sastra, dan astronomi. Dilansir
di About Islam, Senin 28/2011. Al-Baqi lahir pada tahun 849 Masehi di desa Persia Samnisitian di dalam provinsi Balkh yang sekarang menjadi bagian dari Afghanistan modern. Dia kemudian menulis lebih dari 60 buku dan manuskrip. Sayangnya, sebagian besar dokumen yang ditulisnya telah hilang selama bertahun-tahun, dengan hanya sebagian kecil karyanya yang sampai ke kita di era modern. Dari beberapa aspek warisannya yang telah sampai kepada umat muslim generasi sekarang, yaitu perkembangannya tentang mazhab Balkhi, pemetaan terestrial, dan karyanya tentang sustenance of the soul. Keduanya menunjukkan kehebatan intelektual cendekiawan. Al-Baqi menerima pendidikan awalnya dari ayahnya, dan seiring bertambahnya usia, dia mulai mempelajari cabang ilmu pengetahuan dan seni pada masa itu. Dari segi temperamennya, dia digambarkan sebagai orang yang pemalu dan kontemplatif. Makanan untuk tubuh dan jiwa. Karya paling terkenal Al-Baqi bisa dibilang adalah teksnya Rezeki untuk Tubuh dan Jiwa, yaitu Masalih al-Abdan wa al-Anfus. Dalam manuskrip monumental ini, Al-Baqi pertama-tama membahas kesehatan fisik, setelah itu ia mempelajari area jiwa. Perlu dicatat di sini bahwa bagi pikiran sekuler, jiwa dapat disamakan dengan jiwa membawa serta keadaan psikologi seseorang. Bagian kedua dari karya ilmiah yang menerima minat besar di dunia kontemporer karena beberapa alasan, terutama karena wawasan karya tersebut di bidang psikologi. Jika nafs jiwa sakit, tubuh mungkin juga tidak menemukan kegembiraan dalam hidup dengan berkembangnya penyakit fisik. Menormalkan penyakit dan distres psikologis. Salah satu tujuan awal utama para psikolog yang berpraktik di dunia barat saat ini sering kali dengan menormalkan penyakit tersebut. Bahkan di belahan dunia yang paling berkembang dalam hal ilmu material, stigma dan rasa malu sering menyertai penyakit psikologis yang aspek-aspek masih dianggap tabu. Banyak bagian dunia muslim mengandung stigma dan tabu yang jauh lebih mengakar di dunia ini. Penyakit psikologis juga dapat dilihat sebagai hal yang memalukan menimpa keluarga sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka atau akibat lemahnya iman. Dengan menormalkan penyakitnya, klien dapat mulai berhenti memberikan label seperti ini kepada diri mereka sendiri. Lebih dari 1 milenium yang lalu, Al-Baqi mencoba menormalkan penderita psikologis para pembacanya. Proses menormalkan penyakit sangat penting dalam terapi karena kebanyakan dari kita yang mengalami penyakit psikologis menganggap diri kita tidak normal, tidak biasa, dan sama sekali tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam tokoh yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum Islam dari Farah, Khazakan. Orang-orang Barat mengenalnya sebagai Al-Farabius. Faribi atau Abu Nasir Al-Farabi adalah tokoh dalam bidang filsafat yang sering disebut sebagai guru kedua. Mengikuti Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama, ia berperan menerjemahkan teks-teks Yunani asli selama abad pertengahan. Risalah dan tafsirannya pun memengaruhi banyak filsuf terkemuka seperti Avicenna dan Maimonides. Melalui karya-karyanya, Al-Farabi menjadi terkenal di barat maupun timur. Kehidupan awal. Al-Farabi lahir di Farah, Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farq Al-Farabi. Sejak kecil ia sudah menampakkan kecerdasan istimewa dan bakat besar pada hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, fikih, tafsir, dan hadis, aritmatika dasar, hingga musik. Setelah itu ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu selama 20 tahun. Pada 920, Al-Farabi mengembara ke kota Haran yang terletak di utara Syria, yang pada saat itu menjadi pusat kebudayaan Yunani di
kota Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal bernama Yohanna bin Jilat. Pada 940, Al-Farabi melanjutkan pengembaraan ke Damaskus dan bertemu dengan Syafa'al Dahwa al-Hamdanit, kepala daerah distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatin Imam Syiah. Kontribusi Al-Farabi di bidang filsafat. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Di dunia ilmu filsafat, Al-Farabi dikenal sebagai sebutan guru kedua setelah Aristoteles dikenal sebagai guru pertama. Julukan ini diberikan karena kemampuannya dalam memahami pemikiran Aristoteles. Al-Farabi diakui sebagai filsuf Islam pertama yang berupaya merelevansikan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Pemikiran tentang negara. Menurut Al-Farabi, manusia adalah warga negara yang menjadi salah satu syarat bentuknya negara. Hal itu didasarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu bergantung kepada orang lain. Hubungan antar manusia yang panjang itu kemudian akan membentuk suatu komunitas dan akan menjadi sebuah negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan saling mampu memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, negara juga harus mampu mengatur ketertiban masyarakat. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negara lah yang menentukan sifat, corak, serta jenis negaranya. Al-Farabi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu negara umum, negara orang-orang bodoh, negara orang-orang fasik, negara yang berubah, dan negara sesat. Wafat. Setelah sekian lama mengembara dan mengabdi hidupnya pada bidang filsafat, Al-Farabi meninggal pada 950 di usia 80 tahun. Al-Farabi meninggal ketika Kekhalifahan Abbasiyah sedang dalam periode kekacauan dan politik tidak stabil. Berikut karya-karya Al-Farabi. Sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh di dunia Islam dan bahkan diakui oleh bangsa Barat, Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya yang disusun selama hidupnya. Berikut ini karya-karya Al-Farabi di bidang filsafat yang terkenal dan beberapa bidang lainnya. Yang pertama terdapat Al-Madinah Al-Fadilah, kedua Al-Musiki Al-Kabir, ketiga Ishaul Ika, keempat Kalam fi Al-Musiki, kelima Ishaul Ulum wa At-Tarif bil Agrida, keenam Jawami Asyasa. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aisyah Destur dengan NIM 0603523005. Aku berasal dari kelompok 1. Hari ini aku akan menjelaskan tentang filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina, kehidupan awal. Ayah Ibnu Sina berasal dari Baikh yang pindah ke Bukhara dan menjadi gubernur suatu wilayah penting bernama Harmatsyan. Di dekat Harmatsyan terdapat sebuah desa bernama Afansyah, di mana ayah dan ibunya bertemu. Kemudian menikah dan menetap di sana. Di desa itulah Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi dan tidak lama disusul oleh adiknya. Pada kurun itu, ketegangan antara Kesultanan Samaniyah dengan Khanat Khara Khanid di utara dan dinasti Buwayhi di selatan tengah memanas. Ketika Ibnu Sina cukup besar, keluarga itu pindah ke Bukhara. Di ibu kota Samaniyah itu, Ibnu Sina mulai mendapat pendidikan yang lebih baik. Ayahnya mendatangkan guru khusus Al-Quran dan guru sastra Arab, adab, dan literatur untuk mengajar kedua putranya. Menurut Ibnu Sina, saat dirinya berusia 10 tahun, dia telah hafal Al-Quran serta beberapa teks sastra lainnya. Perkenalan awal Ibnu Sina dengan filsafat terjadi karena sering mendengarkan perdebatan ayahnya yang kerap didatangi orang-orang Mesir pengikut Islamiyah. Dan dari mereka itulah ayahnya, Ibnu Sina, dan adiknya mulai mengenal istilah-istilah jiwa dan akal dalam perspektif Islamiyah. Karir.
belajar ilmu pengobatan. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobatinya. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan, dia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk berterima kasih, Sultan kemudian mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Sumanit yang kemudian memperluas cakrawalanya. Pemikiran dan pengetahuannya memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karya mencakup berbagai bidang mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi telah dia hasilkan. Hasil karya Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Berikut ini penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. 1. Dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. 2. Dalam mengobati orang yang tercakik kerongkongannya. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongannya untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit yang sama. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesi sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien. Akan tetapi, alatnya dibuat dari karet dan plastik. 3. Dalam mengobati kepala yang terluka. Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmu bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Ibnu Sina membagi pecahnya tempurung kepala kepada 2 macam berdasarkan ada atau tidak adanya luka pada kepala. 4. Dalam mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang yang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembekakan pada hati. Selain itu, dia juga berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. 5. Penemuan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing Ankylostomae yang juga disebut cacing lingkat. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing, filaria, dan menjelaskan bagaimana penyebarannya di tubuh. Dalam kedokteran makanan dan penyakit perut, Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit mulai antrak yang dalam bahasa Arab disebut al-humma al-fasiyah dan cara pengobatannya. Dia juga menjelaskan tentang tuberkulosa pada paru-paru dan penularannya melalui air dan tanah. Dan yang terakhir adalah penyakit kejiwaan. Ibnu Sina memiliki pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati semua jenis penyakit secara umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Filsafat Islam. Di filsafat Islam ini saya akan membahas tentang Al-Razi. Al-Razi lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, yang biasa dipanggil dengan Latin Rhazes, lahir sekitar tahun 854 di Rai, Persia. Beliau sekarang berada di Iran. Meninggal tahun 925 atau 935 di Rai. Alkemis terkenal dan filsuf muslim juga dianggap menjadi dokter terhebat di dunia Islam. Salah satu tradisi menyatakan bahwa Al-Razi sudah menjadi seorang alkemis sebelum ia memperoleh pengetahuan medisnya. Setelah menjabat sebagai dokter kepala di rumah sakit Rai, ia memegang posisi serupa di Baghdad selama beberapa waktu. Seperti banyak intelektual pada zamannya, ia tinggal di berbagai istana kecil di bawah naungan penguasa kecil. Dengan mengacu pada pendahulunya dari Yunani, Al-Razi memandang dirinya sebagai Sokrates versi Islam dalam filsafat dan
Hippocrates dalam kedokteran. Dua karya medis Al-Razi yang paling signifikan adalah kitab Al-Mansyuri yang disusunnya untuk penguasa Rai Mansur, Ibnu Ishaq, dan menjadi terkenal di Barat dalam terjemahan Latin abad ke-12 karya Gerard dari Cremona, dan kitab Al-Hawi, buku komprehensif yang di dalamnya ia meneliti pengobatan Yunani, Suriah, dan Arab awal, serta beberapa pengetahuan medis India. Sepanjang karyanya, dia menambahkan pertimbangan sendiri dan pengalaman medis sebagai komentar. Di antara banyak risalah medis kecilnya adalah risalah terkenal tentang cacar dan campak, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Yunani, Bizantium, dan berbagai bahasa modern. Tulisan-tulisan filosofis Al-Razi diabaikan selama berabad-abad, dan pemahamannya baru akan pentingnya tulisan-tulisan tersebut baru terjadi pada abad ke-20. Meskipun ia mengaku sebagai pengikut Plato, pandangannya sangat berbeda dengan pandangan para penafsir Plato dalam bahasa Arab. Kemudian seperti Al-Farabi, Avicenna, Ibnu Sina, dan Averroes, Ibnu Rushd, dia mungkin mengenal terjemahan bahasa Arab dari filsuf atom Yunani Demokritus dan mengikuti kecenderungan serupa dalam teori atomnya tentang komposisi materi. Di antara karyanya yang lain, The Spiritual Physics of Rhazes adalah risalah etika populer dan studi alkimia besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.